saya ngerasain hal-hal gaib seperti itu. Iya, Kebetulan asli. pas saya ngerekam Amos kan, dan ngerekam juga tiba-tiba kaki saya itu pegel. Nggak tahu pegel kenapa atau gimana, tiba-tiba aja. Kreator horor kan. Ketika kita berada di tempat yang benar-benar ramai dari aktivitas makhluk-makhluk gaib, ternyata mengganggu pernapasan kita. Iya, pasti. Mengganggu pernapasan terus wah udah nggak ini mah gitu. Si rasanya gitu. Berarti ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sahabat subscriber tim Jelajah Misi semuanya. Alhamdulillah nih dalam kesempatan malam hari ini kita masih berada di kota Bandung, yang mana kita akan mencoba kolaborasi yang kesekian kalinya bersama Sunlaw TV. Dan saya sendiri nih ada sedikit pertanyaan ya, khususnya buat teman-teman dari Sunlaw TV, karena kita tuh memang mempunyai salah satu proyek khususnya di Bandung bersama Jelajah Misi dan Sunlaw TV, dan mudah-mudahan lah proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Ahmad, Andi juga. Baik, kita akan mencoba, mungkin kita santai-santai aja lah Pak Ahmad ya. Boleh. Santai, kalem, kita sambil rokokan ya teman-teman di sini. Jadi jujur saya penasaran karena kemarin ada beberapa insiden khususnya dari teman-teman Sunlaw TV gitu. Yang pertama itu Kang Jejen tiba-tiba kerasukan. Yang pertama, yang kedua, Pak Ahmad dulu ya. Ya. Pak Ahmad tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa gebrak langsung jatuh. Yang kedua Kang Jejen tiba-tiba kesurupan. Sebelum kita bertanya ke beliau ini, mau kenalan dulu nggak? Kenalan dulu aja karena beberapa subscriber Jelajah Misi juga mungkin ada beberapa kayaknya banyak deh, ada banyak yang mungkin tidak memantau dan belum tahu nama-nama beliau gitu. Baik, kita diawali dari yang pakai ciput dulu ya teman-teman. Oke, silahkan. Nama saya Ahmad, Ya. biasa dipanggil Ahmadin, atau kalau di YouTube Ahmad Kubruk gitu. Ahmad Goblok. Saya sebenarnya ganti lah. Siap. Dan Baik, Nama saya Jejen, biasa dipanggil Jen atau Bang Zen. Bang Zen. Tapi lebih dikenal sebagai Jejen Bedil nih. Oh, namanya bagus ya Jen. Tapi emang suka bawa bedil lah. Udah sih apa? Mereka ada serem. Hampir serem. Oke, siap. Nah, untuk kesibukan sehari-hari apa selain kerja? Aku jadi janda. Jadi Tahun janda. pertama kan janda sebelum harapan. Waduh, jadi kalau kolaborasi bersama konten-konten konten kreator bercanda tuh memang kita tuh agak sedikit diselipit gimana gitu ya teman-teman. Ada janda, terus ada bedil juga. Memang dua-duanya satu kerjaannya? Enggak? dulu sebelum ada itu kan kita berdua sih tim kreator juga ya. Ya. Nah, mungkin saya sebagai tim kameramen, krunya, nanti jadi sebagai tim kreatornya membentuk gitu kan, membentuk suatu wadah. Saya ingin ada kreasi ini, nah, akhirnya saya inisiatif sama Jejen kita buat Sunlaw TV gitu. Kalau yang Tapi banyak di bidang humoris. Oh iya, betul. Tapi sebelumnya juga saya pernah lihat kalau Pak Ahmad Ben ini memang udah punya YouTube ya sebelumnya dari sebelum dari Sunlaw TV. Ya, ada. Pejuang di Bandung. Oh iya, betul. Tentang area wisata di Bandung dengan harga murah supaya ada info-infonya ke masyarakat gitu kan. Oke, itu lebih bagus. Tapi sekarang nggak jalan. Sekarang nggak jalan lagi, tahun dulu Istirahat dulu. Nah, sekarang beralih ke Sunlaw TV, tapi tetap sama sih dia jadi murah gitu. Oh, berarti terbentuknya itu gara-gara satu pekerjaan. Iya. Dan kita cari mungkin motivasi sendirilah. Betul. Ya, biar ada sedikit kegiatan di luar jam kerja. Betul, Mungkin, ya. ya. Terus awal mula terbentuknya, maksudnya siapa nih yang awal pertama ngajak Kang Jejen dulu atau Pak Ahmad dulu? Saya Oh, Pak Ahmad dulu. dulu kan saya suka hobi jalan-jalan nih sama Jejen. Jen, buat apa kita ngomong nih? Nah, daripada kita nggak ada kegiatan, jadi saya nongkrong aja. Nah, saya lihat di YouTube nih banyak gitu kan, saya pengen ikutan lah, kali-kali sama dia juga. Iya. Nah, ternyata dia mau gitu kan. Nah, saya sebagai kameramen, dia sebagai hostnya gitu. Ya. Oh, jadi Kang Jejen ini sebagai host.
Udah berapa lama gajian untuk menjadi seorang host di media sosial dalam segi YouTuber itu? Kalau dari YouTube mungkin baru awal-awalnya udah ada setahun. Setahunan kurang lebih. Selama garapan Sunlot TV yang paling jauh dan yang paling terkesan itu ya apa namanya traveling. Ya. Traveling itu di mana sih kan? Paling Garut ya. Paling di Garut tahu deh. Jadi kan emang konsepnya itu mengangkat Jawa Barat ya Pak. Ya. Oh iya. Jadi pejuang dari Bandung gitu. Karena kan mau dagang Bandung itu banyak kan tempat rekreasi teh. Iya, betul. Cuman jarang kita ekspor. Oh, jadi kita itu mengutamakan Bandung dulu aja Ya. sebelum kita keluar kota. Nah, sambil modus-modus ke ceweknya. Modus. Kebetulan ini saudara saya dua-duanya memang yang satu jomblo, kalau yang satu insya Allah mudah-mudahan nih nggak tahu kapan kira-kira Insya Allah habis lebaran. habis lebaran Doanya itu aja. mau cenewe lah teman-teman gitu ya kan. Ini sorry kita sambil bercanda karena kita sambil ngopi. Kita doakan aja mudah-mudahan Pak Ahmad nanti insya Allah di hari haknya kita doakan lancar. Amin. Terus biasanya gugup deh Pak Ahmad. Itu nanti jangan. Itu nanti jangan. Kita doakan aja mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan Amin. hanya mautlah yang bisa menjemput mereka berdua. Amin. Amin ya Allah. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan. Kemarin saya lihat Pak Ahmad itu tiba-tiba brak gitu. Terus sebenarnya ada apa sih Pak Ahmad? Ini biar teman-teman tahu ya, karena takutnya dibilangnya itu settingan atau gimana. Kalau dari segi logika nih Pak Ahmad, itu kan kita tuh kalau nggak salah saya lihat Pak Ahmad tuh sambil menyandar dan pegang tangga ya. Itu Enggak, kayu. Oh kayu. Jadi maksudnya kayak itu biar seimbang. Oh iya betul karena kamera kita memang nggak bawa tripod waktu itu ya. Ya betul. Nah itu apa sih sebenarnya yang dirasakan nih dimulai dari Pak Ahmad dulu? Dulu tuh kalau nggak salah waktu saya ngerekam kampus kan, dan ngerekam juga tiba-tiba nih kaki saya itu pegel. Nggak tahu pegel kenapa, nggak tahu gimana, tiba-tiba aja brak. Nah, perlu diketahui lagi ya, kerjaan Pak Ahmad itu 8 jam itu berdiri kan. Jadi dia tuh berdiri nggak duduk 8 jam itu. Kita cuma 20 menit. Amruk gitu kan, aneh gitu kan. Betul ya. Oke ya benar juga ya. Nah ini yang nggak masuk akal tuh saya seperti itu gitu kan. Bener ya Pak Ahmad ya. Iya. Karena kita dulu sempat satu kerjaan sih. Ya Pak Ahmad ya. Ya. Nah sempat satu kerjaan ya, kalau secara logika emang seperti itu ya. Yang harinya itu cuma beberapa menit. Itu udah kalau nggak salah sih di menit 15. Cuma 15 menit. Padahal 8 jam itu berdiri ya. Iya. Ditambah kemarin emang istirahatnya kita itu ya emang istirahat total istirahatnya gitu. Sebelum full kita ke total, gitu. lokasi itu kita istirahat full gitu. Emang saya kan datanya off, jadi juga gara-gara lagi istirahat total. Iya. Karena kita pengen serius garapnya juga itu. Nah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki itu pegal sebelah. Ini bukan dua-duanya loh, sebelah. Kiri ya. Iya. Iya. Pas begitu ada menit ke-15, tiba-tiba kaki itu seperti hilang, seperti lumpuh. Ya. Pegal, baal atau Ya, mahal. Kalau sebut bahas masih ada rasa gimana? Iya. Ada rasa gitu. langsung tiba-tiba mati rasa aja. Iya betul saja gitu. Nah, kayak yang nggak ada patah gimana gitu. Iya. Aneh saya juga. Baru kali pertama ini. Malah kita sampai shock ya, kita tuh sampai tarik mundur juga ya. Karena konon menurut media sosial itu di hotel Hotel Tulip Bandung itu ya Kang Dijan katanya itu memang hotelnya itu terkesan angker dan itu diburu para YouTuber juga kemarin ya. Terus kemarin kan saya di belakang Pak Ahmad ya, yang kemarin. Jadi pas pertama mau jatuh teh lihat bayangan mah. Bayangan teh gede asli nah. Jadi di pinggir saya baru pertamanya serta sekian lama gitu ya melihat begitu. Di pinggir yang itu yang pegangan ini, pegangan. Oh iya, handling ya. Ada ring ya. Ya. Bayangan gede kayak yang malu mau keluar gini kan. Saya juga gak ada siun gitu kemarin itu first time kita ke konten kreator horor kan, first time kita ketemunya, terus first time ngerasain hal-hal gaib seperti itu. Iya. Karena pas waktu kita bikin konten di Hotel Tulip Bandung itu kita mungkin Kang Jina Ahmad itu baru pertama ya. Iya, baru pertama. Di bawah pemburu hantu mungkin. Hunter gimana? Ada bos. Hunter ya. Tapi ada efek samping lain nggak, Pak Ahmad? Kalau yang saya rasain Pas sudah pulang rumah. paling cuma beberapa hari kan, 2 harian. Ya biasa, kaki pegal sebelah. Pegal. Gitu ya. Wah,
Nggak tahu efek kenapa, nggak tahu mungkin karena benturan dari energi atau gimana ya. Bisa kurang paham juga sih gitu kalau masalah itu. Bisa jadi sih karena kemarin itu memang ada beberapa konten kreator yang inisiatif untuk sengaja diundang supaya kita tuh lebih merasakan kepekaan di lokasi tersebut. Kita beralih ke Kang Jejen nih. Kang Jejen nih yang paling saya seru tuh Kang Jejen ya. Kita tuh udah tanya sebenarnya Kang Jejen tuh udah dari awal kita masuk ke atas itu, kalau nggak salah coba tanya Kang Surya. Aku tanya ke Kang Jejen, Surya ya kemarin nanya tuh, Jen kuat nggak kira-kira? Kuat. Alhasil di dalam itu dia kesurupan. Apa sebenarnya Kang Jejen yang dirasain? Jadi kan datangnya pertama biasa, tapi si Hawa keberadaan ternyata perlu kalian ketahui lagi ya, sahabat dada mistis sama kalian yang ada niatan untuk jadi konten kreator Hawa. Ketika kita berada di tempat yang benar-benar ramai dari aktivitas makhluk-makhluk gaib, ternyata mengganggu pernapasan ya kan? Iya pasti. Mengganggu pernapasan terus udah nggak ini mah gitu, si rasanya gitu. Berarti ada ngap ya? Ada ngap berarti bukan ngap asma ya Pak, ngap bener wah gitu. Sesak gitu. Sesak. Dari pas pertama masuk kita udah merasa udah enak, udah agak pegang. Pas ujungnya pas terakhirnya itu pas ditanyain itu dia coba ngerasain. Oh ya betul ya, saya kan suruh coba ngerasain ya, karena waktu itu sempat saya melihat ada sosok wanita kalau nggak salah lagi duduk di di pojokan tapi kayak semacam ayun-ayunan itu di kakinya kan gitu. Padahal itu kita tuh kalau nggak salah nanti di lantai 2 ya. Di lantai 2 waktu itu. Terus itu pas lagi kerasukan Kang Jen ingat apa enggak sih sebenarnya? Kayak masih nggak ingat ya. Ingat saya di tangga jujur. Pas mau pulang ke bawah Iya. Biar ingat baru nggak. Di tangga. Aku udah di sini ya, bahasa saya kesurupan tadi belum sadar gitu. Aneh sih kan. Iya. Bisa disangka gimmicknya. Iya. Asli saya sok dulu gitu kalau masalah duit baik sih gua gitu. Surprise menempakan gitu. Surprise itu karena awal-awal kita ketemu, terus awal-awal kita juga ada perencanaan buat project nih kedepannya antara Sunlo Jelajah Mistis itu kita ingin satukan lah, kita akan satu manajemen kan. Mudah-mudahan aja. Ada yang menariknya itu sesudah pulang nak. Gimana Bang? Jadi sesudah pulang nah kan aku kan tidur di sini di kamar. Dan kita duduk di sini. Jam kan kita balik jam berapa? Kemana? Itu tengah malam. Jam 1. Kurang lebih jam 1. Pak Ahmad sampai nginep di sini juga. Langsung pulang. Wow. Di lemari kayak ada yang nyakar. Ada aja suaranya. Apa aja ya? Iya. Nah, saya belum kenal sama namanya gitu. Dia nasihatin saya kayak gimana, kalau dia sholat waktu gimana supaya udah. Dari sana saya baru nggak gitu. Ternyata ada gitu baru. Jadi mohon maaf buat teman-teman saya potong untuk cerita Pak Ahmad karena berhubung ini kita posisi podcastnya di pinggir jalan di rumahnya Kang Jejen juga, karena itu di pinggirnya tuh ada beberapa, kalau kata Kang Jejen tadi apa Jejen? Rindapan gitu. India. Suara motor itu ngeong gitu, jadi takut nggak jelas nih, mohon maaf, mohon dimaklum juga ya. Nah kira-kira nih Kang Jejen atau Pak Ahmad boleh dijawab nanti. Andai kata misalkan kalau nanti Jelajah Mistis ingin berkolaborasi lagi bersama kalian, boleh nggak diizinin? Kan kita ada pengajian kan? Nggak, maksudnya biar teman-teman juga tahu nantinya kalau misalkan kitanya siap untuk project, kayaknya kan juga harus ada sedikit ngasih tahu lah ke penonton gitu, biar kita terlihat. Intinya kita ingin memadukan lah antara Sunlo TV dengan Jelajah Mistis, supaya kita tuh lebih terlihat silaturahminya lah. Kita saling bertukar ide, saling bertukar pikiran, jangan sampai ya dalih-dalihnya tuh kayak yang udah gitu. Saya sempat waktu itu. Jadi mudah-mudahan aja untuk masalah project antara Sunlo TV dan Jelajah Mistis itu dikasih kelancaran ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada lagi kira-kira Kang Jejen pengalaman yang lain barangkali tambahannya? Yang di Komplek Mati belum di Komplek Mati. Oh iya, Pak Ahmad ikut nggak ya kemarin? Oh ikut ya, iya betul, di Komplek Mati juga ikut. Itu apa kira-kira gitu? Nah, yang ada di Komplek Mati pada nadang tuh yang kita datang itu sampai setengah jam ada nggak? Itu kita nyadar, jujur itu kita nyadar loh. Kang Bobi nggak ikut ya? Ikut. Nggak ikut ya Kang Bobi ya?
kita setengah jam lagi pas pulang bisa sampai 5 menit. Ya betul. Jadi kita itu masuk ya kurang lebih lah ada di setengah jam karena kita buka jalan juga sih Iya, buka sebenarnya. jalan. Tapi pas pulang kok sampai-sampainya itu cepet banget loh. Cepet banget. Bener, cepet banget dari Komplek Mati daerah Cimahi ya, daerah Bandung. Itu memang bahkan ada juga ya yang kesurupan waktu itu Meliana Mama Bisa. Aku benar. Oh iya. Iya Kang Ji juga itu kerasukan lagi. Bahkan dia sampai ambruk ya. Juga sepeda main ya, Pak. Badan sebesar ini kerasukan pas udah keluar nggak ada yang pegangin. Nah, hanya bisa gitu tak? Saya mau tanya sih, kan apakah emang yang kemasukan itu emang ada orang-orang yang bisa kemasukan atau ada orang-orang yang enggak gitu? Ada, jadi perbedaannya gini, biasanya kalau orang yang sering kemasukan itu memang ada sedikit kalau saya kata ini versi saya mungkin ya Kang Jan, itu ada sedikitnya terbuka tuh, cakra gengnya itu udah terbuka. Dan saya lihat pun, sempat saya lihat nih Kang Jejen, waktu pas pertama awal ketemu loh di rumah waktu pas podcast tentang cerita ini tersebut, saya melihat ada surat juga sih sebenarnya yang ngikutin Kang Jejen. Kalau saya lihat itu memang anak kecil tapi setengah baya, nggak gede, nggak kecil gitu loh. Itu kayaknya sempat merasa nggak sih? Ada sempat merasa. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalkan masalah orang kesurupan itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan, karena susah juga. Yang saya takutkan adalah jikalau nanti misalkan si cakra gaib itu terbuka, terus kita jauh dengan orang yang memang itu nggak ada ahli dalam segi menyadarkan, itu bahaya bisa. Iya. Iya, itu karena bisa menyebabkan depresi atau juga itu bisa menyebabkan kematian kalau kelamaan. Gitu, makanya kenapa orang-orang yang kesurupan itu kita dampingi, ya itu takutnya. Kadang juga kan kalau misalkan kerasukan itu biasanya kan suka nggak ingat sama sekali total. Ya. Tapi kemarin Kang Jijan itu lost apa memang Nggak ingat, sumpah Joko Eko. Tapi banyak kadang menurut saya rasain yang di Komplek Mati gitu masih bisa tahu saya, kontrol gitu. masih bisa saya. Tapi cuma yang dia rasain, yang makhluk kita rasain itu saya juga ngerasain. Kayak yang sakit perut. Dan kemarin sih yang dirasain dia tuh kayak yang sakit perut, kayak yang ditusuk. Yang saya rasain gitu. Emang ada sedikit cerita juga sih sebenarnya, karena kita memang nggak komplit. Kemarin itu kan karena terus buru-buru juga masalah waktu, kita tuh ekspor jam berapa ya? Ekspor tuh jam 9. Jam 9, sampai ke jam 11. Iya, jam 9 padahal 2 jam ya. Kita kan ini sebatas podcast untuk mencari kayak semacam inilah. Kebenaran. Iya, informasi tadinya itu, dan kita juga kan pengen nyoba-nyoba lah podcast di lokasi, nggak langsung di tempat gitu, dan ternyata kan banyak sekali interaksinya di sana itu. Itu nih yang paling rentan itu sebenarnya teman kita ya, Cita. Iya. Susah diatur. Itu benar. Susah diatur. Udah keluar masuk lagi, udah masuk keluar Udah keluar masuk lagi. Keluar masuk keluar masuk lah intinya ya. Kemarin ya lumayan sih kemarin. Yang Mami juga itu lama itu teh. Ya itu Mami. Pingsan lama Ya Mami itu lama juga ya. Sampai pingsan ya? Iya. Pingsan sebentar. Berapa menit ya Mami? Lumayan dia. Iya. Langsung dari ke Cita. Iya, untung aja disambungnya sama Cita juga, dia nyuruh pulang katanya. Ini Perhatian mungkin ya. Perhatian dia mungkin bisa penting teuing kita kagumnya untuk jalan. Iya sih kan. Kita keluar tengah malam, malah kan saya pun langsung nginep di rumah Surya. Besoknya tuh kita kerja loh itu. Makanya tuh buat teman-teman yang suka nyinyir, ngomong itu settingan, ngomong itu apa, ya boleh lah. Saya tunggu buat teman-teman kabar gembiranya, barangkali mau silaturahmi bersama Jelajah Mistis dan ingin merasakan interaksi. Mau pembuktian. Mau pembuktian boleh. ya mau nyari banget. Jadi dia buka buat kan mungkin beberapa konten makanya bilang settingan apa gituan mana-mana demi kalian kita teh sebenarnya namanya. Jadi mun teh subscribe apa cik atulah subscribe wae mah Gratis. gratis minimal mun teh subscribe oke atau komen atulah komen ya. dan kita teh capek sebenarnya. Tapi benarnya suatu surprise mereka paham aja Ya. kita suatu surprise oke gitu buat pas ke lokasi sama kangkot
ternyata jadi konten kreator ghost itu tidak semudah yang saya kira di Pak Ahmad. Iya sih, memang benar. Kalau kita sih biasanya kita ke tempat wisata Yang biasanya happy gitu kan. Ini mah tegang. Tegang asli. Tegang sekaligus takut ya. Serem banget. Kafe wae gitu. Ternyata ada sesuatu hal. Iya betul. Ya itulah kembali lagi karena antara dunia mereka dan dunia kita tuh benar-benar tipis banget loh Bang. Kita dia pun sama aktivitas kayak kita kerja, ada yang makan. Lah gimana lah kita lah, pokoknya nggak jauh beda dengan kita, hanya saja pembedanya adalah kita tuh di alam kita dan dia pun di alam mereka yang pada apa ya, mungkin kalau kata orang Sunda bilang itu gimana ya, dia bisa melihat itu tapi kita enggak loh. Iya. Gitu loh. Apa ya bisa disebut apa ya? Oh pantesan mungkinnya, mau misalnya kita ada seseorang yang bisa dirasuki, contohnya kayak chat kita gitu ya, yang lost control, mungkin dia tuh semakin banyak, soalnya semakin banyak yang ingin berkomunikasi sama kita. Iya, karena itu magnet ada ada magnet. Jadi iya. kalau misalkan ini contoh misalkan paku ya, kita tuh bawa magnet, kalau misalkan kita deketin aja, itu otomatis si paku itu nyamperin gitu. Mungkin logikanya seperti itu Pantesan. sedikitnya. Jadi kalau misalkan kita dapat interaksi itu semua pasti bisa, kecuali kalau memang itu orangnya pun agak sedikit bodoh amat, Iya. itu susah biasanya. Tapi ya untuk masalah hal-hal itu mah ya kembali lagi kepada teman-teman semua, karena itu mah ada di diri kalian semua. Dalam artian kalau percaya sama hal yang kayak gitu kan memang itu udah kewajiban kita ya. Emang ada. Itu. Kalau misalkan nggak percaya mah itu hak teman-teman, karena kita memang bergeraknya di bidang seperti ini. Iya. Gitu. Ada lagi kan kira-kira teman-teman? Teman-teman Kang Jijan, selamat. Pengalaman apa? Pengalaman gimana? Barangkali ada yang mau diceritakan. Oh enggak, Saat-saat- maksudnya ini loh, minta bantuannya nih. Kang Bobby kan dia juga first time nih ikut ke Holog. Kita tanya aja orang belakang di belakang layar nih. Kan dia juga misi pajaknya. Cuma kita ngumpul yang Oh oke. Tanyain aja ke yang belakang layar yang dia itu first time ikut. Kang Bobby bisa masuk dulu sebentar. Itu pakai dulu Kang Bobi berarti bajunya. Ini durasi berapa menit sih Asurya? Itu udah berapa? Setengah jam. 30 menit. Ya. Biarlah. Ya. Ini ada Kang Bobi juga nih. Ini di mana duduknya nih? Iya. Aja. Bawah berarti Di Kang. bawah aja maaf ya. Ini maaf nih, bukan saya kurang menghargai ya, karena nantilah kita diperbesar. Iya. Soalnya dia juga first time gitu. Ya betul. Nah, sob boleh duduk di Yang sini, di Kang? cinta teh, yang di cinta. Iya betul. Soalnya dia oke kalau di strike. Kenalin dong, kenalin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bobby Bayu. Ya, saya biasa di belakang layar. Nah ini nih. Biasa yang megang kamera ya. Kameramen Sunlop itu ya. Tapi sebelumnya boleh Kang Jijen minta ini dong, minta like, subscribe khusus buat channel teman Bo. Kang ini, Kang Jijen. Oh ya, Buat teman-teman, jangan lupa ya kalian subscribe, like, dan komen. Jadi kalian boleh kritik-kritik lah, biar Iya, wajib. channel kita tuh bisa lebih maju dari yang sekarang. Ya. Amin. Support dari kalian adalah yang terbaik untuk kami. Amin. Udah. Menurut ini bahasanya ya. Cico. Kalau saya udah orang kampung, jadi kurang. Kalau kata siapa ya? Kalau kata si Ule itu apa ya namanya? Bukan belet sih, tapi lemot. Jadi nggak ngerti kalau bahasa gitu. Oke, kita tanya Kang Bobi. Kang Bobi, apa yang dirasakan setelahnya gabung satu manajemen bersama Jaja Mistis dalam konten horor khusus ini? Yang kemarin yang di Lembang. Sebenarnya mah bareng sama Kang Bos tuh Iya. bukan yang di Lembang aja, yang di Maluku. Oh iya betul, teman Maluku kita Kan juga. sebelumnya di Lembangnya kan. Ada interaksi mah. yang lebih Yang interaksi dari interaksi. Lembang. Oh iya. Tapi sebenarnya yang di TikTok itu juga Iya. sama yang pas yang Oh, di teman Maluku ya. ya itu sebenarnya tuh yang pas Oh, iya. lihat ke pohon, saya tuh lihat kayak batang gitu. Cuman selewat tapi makanya saya tuh diam di situ. Itu apa gitu. Tapi ya udahlah gitu. Kan masih lanjut tuh konten. Terus pas balik lagi pas di tempat itu juga ngedengar suara kresek gitu. Kayak ada yang ngesot atau apalah gitu. Kaki atau Kayak saya kan paling belakang waktu itu. Oh iya betul ya. Kebetulan karena deg-deg juga ya, jadi jalan cepat nyusul yang lain juga. Nah dari situ jadilah Kang Jajan ini kan.
yang ini, kaki ini nih, nggak bisa jalan kan? Rasa dia panas. Sebenarnya yang lebih banyak interaksi itu pas kita lagi kolaborasi itu Kang Jejen ya sebenarnya. Iya, benar-benar. Tapi kan yang dirasain orang-orang awam gitu kan. Jika kan orangnya awam ya. Kamu ini kan pertama gitu nya. Gimana rasanya ada engap enggak? Apakah yang unggul saya unggul? Yang merasa engap gitu. Gimana ya? Rasanya tuh gimana ya? Kalau saya kan emang apa ya disebutnya fobia kegelapan. Kalau gelap makin gelap, ya kayak takut gitu. Tapi disebut takut enggak. Cuman apa ya? Ngap gitu. Kayak kalau masuk lubang kecil. Nah, rasanya kayak gitu kemarin tuh. Padahal kan terang, ya. Terang. Terus yang buat nggak enak tuh ada kayak kakek-kakek di lantai atas tuh di rumah Teh Cita tuh. Nah, itu nggak tahu siapa, cuman pas Bobi nanyain ke Teh Cita, oh itu kakeknya si Mama, nah gitu. Iya benar. Waktu itu padahal kita dulu sempat bahas ya. Di tembok nggak ya, di tembok nggak? Tapi saya kan buat konten yang gini tuh sebenarnya kamu siap mental dan kawani, weh. Benar. Enggak, bu ayahnya enggak. Wah, selalu ada sih setiap konten. Padahal kita bobonnya Setiap tadi. Entar ada lagi si Vale. Sebenarnya dari jam sebelum Mangkos datang sih, dari jam 4:30 ya, jam 5 gitu. Oh, udah itu prepare duluan ya? Iya. Kita yang ngaret. Di Baledok, Bang. Kita di Baledoknya, Bu. Iya. Cuman positif thinking, nah ada ikan, nah, pas nanyain saya tuh kan iseng gitu, penasaran gitu apa, nanyain Teh Cita, itu balong teh ada ikannya? Gak ada. Nah, tadi apa gitu? Baledok, tapi ujung mah. Gak paham ya. Batak saya membuat Kang Kos bersama Teh Cita teh hati teh deg-degan sama Teh Cita. Ya. Oh iya, karena kita ketemu sama kalian duluan ya. Kalau misalnya dia Kemarin tuh kameramen tuh ngaret. Lain belum bisa Cita keasupan saat udah kenal gitu. Ada kasupan. Bobi Tinggal jeung kene. si Palen. Tinggal karena api mau mulang. Oh jangan nonton nih. Oh iya. Wah, si Tony pakai aja lah kenapa. Ya mungkin itulah teman-teman ya pengakuan sedikitnya dari khususnya teman-teman Solo TV. Sekali lagi mungkin saya minta bantuan dorongan-dorongannya juga nih buat teman-teman, sahabat subscriber, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Intinya kita saling support lah, saling menjaga tali silaturahmi kita dengan cara like, comment, subscribe, share lah. Itu mudah-mudahan. Nah mungkin kalau saya pribadi gini ya Pak Ahmad, Kang Jejen dan Kang Bobi juga. Ya pada dasarnya sih untuk jelajah bisnis kita pun sama lah, sama dalam segi ada bulan tuh. Itu mau dijemput di mana katanya Kang Surya? Backsound. Backsound. Kanengoy. Berbahaya. Kita hanya sebatas bercanda di sini sekalian beri tanya-tanya lah gitu. Kebetulan kita tuh mau konten, tapi insya Allah besok lah, tunggu aja videonya. Nanti ada videonya tuh di Solo TV dan di Jelajah Bisnis. Kita kembali lagi ke yang tadi karena jujur aja kita pun sebenarnya hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas memberanikan diri juga sih sebenarnya. Nggak ada yang bisa tentang segi keilmuan ABCD-nya enggak. Karena apa? Karena ya pada dasarnya manusia itu sama-sama belajar lah. Kalau kita nggak bisa interaksi bersama orang-orang terdekat kita, adapun orang jauh ya syukur. Kalau orang jauh mah ya mana kita kenal kan istilahnya, yang pada internet kita ambil aja lah di ruang lingkup kecilnya tuh. Mending kita nariknya tuh ke ruang lingkup kecil yang positif ketimbang gede tapi ya gimana Kalian sendiri yang menentukan. ya lah itu mah itu kalian sendiri lah yang menentukannya teman-teman. Mungkin itu aja lah Kang Surya, udah berapa menit nih kita karena kita mau makan-makan. Apa kalau bahasa malam makan tuh Makan malam. enggak bahasa Inggrisnya tuh dinner. Mau dinner. Kita makan-makan sebelum harapan. Iya, itu kan ada kemarin aku ngomong kan aja ya. Di balik tempat yang seram pasti ada perut yang lapar. Itulah tuh. Oke, mungkin itu aja lah teman-teman. Thanks for watching, banget. Ya, Thanks for watching itu now. terima kasih telah menonton channel ini. Oh gitu, udah sok aja lah Kang Jin kalau ngomongnya kayak gitu. Thanks for watching. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Khususnya Solo TV dan juga Instagram JJDNA21. Pokoknya namanya. Kang Bobi ada Instagramnya? Instagram saya mah Bobi Bayu aja. Bobi Boy aja. Nanti di Bobi Bayu ya.
Bobby Bayu, nggak usah pakai aja. Bobby Bayu. Ada kawan apa ada di sini? Kalau saya ada di 34. Dodi 34. Ya, itu nanti ada di apa namanya? Kalau sudah di bawah tuh deskripsi ya. Buat kita saling silaturahmi, saling kenal aja. Mungkin itu aja lah teman-teman, khususnya dari Jelajah Mistis. Karena ini mepet waktu juga, kita udah ditunggu sama supir yang di bawah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi tolong minta bantuan dan dukungannya juga dengan cara like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian.